Kembali lagi bersama kami di KIB ketika Irwan berpesan. Perkenalkan, nama saya Elias Jezega. Pembicara kita Pak Irwan Maranatha Siregar, guru paling populer di SMA Katolik Trisakti Medan. Dan itu jelas ya. Hari ini tanggal 25 Desember. Pasti kita semua tahu dong, tanggal 25 Desember itu terkhususnya bagi kita yang umat beragama Kristiani pasti tahu 25 Desember itu hari apa? Yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal Pak Irwan. Selamat Natal Elias. Dan juga selamat Natal untuk kita semua. Jadi di sini kami akan ngebincang-bincang tentang beberapa permasalahan atau polemik yang terjadi di negara Indonesia, pelarangan ucapan Natal yang dikumandangkan oleh beberapa oknum yang ada di Indonesia. Sebelum sampai ke situ, nanti ada juga penjelasan dari Pak Irwan mengenai sejarah Natal, karena segala sesuatu pasti tidak lepas dari yang namanya sejarah. Kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai sejarah Natal. Silakan Pak Irwan. Iya, yang pertama selamat Natal buat kita semua ya. Nah, kalau bicara tentang Natal ini kan pasti berkaitan dengan perayaan yang kalau kita lihat di media atau mungkin kita rayakan sendiri, kita rasakan sendiri itu dengan hingar-bingarnya pernak-pernik kelahiran. Nah, singkatnya sebenarnya Natal itu adalah perayaan dari umat Kristiani. Dalam kalender gereja sebenarnya itu ada Advent 1, Advent 2, Advent 3, dan Advent 4 gitu. Apa itu? Itu adalah momen di mana kita itu mensyukuri datangnya juru selamat dalam pengertian iman Kristen. Siapa dia? Yesus Kristus gitu. Tapi kemudian kenapa dia itu sampai serame yang kita bayangkan? Karena memang bersamaan dengan itu dalam tradisi Eropa itu dimanfaatkan sebagai mempasarkan produk-produk gitu. Jadi itu adalah bentuk keceriaan dalam hal marketing barang, sekaligus juga dalam pengertian iman Kristen itu adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Iya, Pak. Bagi yang nggak Kristen tak persoalan ya, kalaupun merayakan itu. Sebentar saya potong Pak sedikit. Menarik yang Bapak bilang mempromosikan produk yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di Eropa. Saya bacakan Pak, Sinterklas itu sebenarnya gak ada hubungannya dengan Natal. Dulu di Amerika itu untuk mempromosikan produk minuman Pak. Jadi Sinterklas itu dipakai untuk mempromosikan produk itu agar laris gitu. Menarik Pak. Iya benar kan, Eropa itu kan salah satu negara yang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kan begitu cepat. Lalu juga perkembangan industri juga begitu cepat. Bersamaan dengan itu juga perkembangan agama Kristen berkembang pesat pula dalam hal itu. Makanya Eropa itu ada semangat 3G datang ke wilayah timur. Kita katakan itu tidak terlepas dari itu. Jadi adanya Sinterklas, adanya barang-barang pernak-pernik itu sebenarnya itu hanya bagian dari frame market pasar, tapi mengambil momen Natal gitu. Timbul lagi pertanyaan di kalangan kita orang Kristen. Sebenarnya yang merayakan Natal bukan cuma kita Kristen Protestan, tapi juga Kristen yang lain seperti Katolik. Sebenarnya apa sih perbedaan perayaan Natal yang dilakukan oleh Kristen Protestan, Katolik? Sebenarnya dalam hal perbedaan Katolik lalu juga dengan Protestan tidak ada signifikan perbedaannya. Perbedaannya itu paling terlihat dari kalau misalnya gereja Protestan itu dia terdiri dari puji-pujian, doa bersama, khotbah atau firman, lalu nyalaan lilin, ya kan, diiringi lagu Malam Kudus. Sedangkan kalau dalam agama Katolik itu terdiri dari 2 prosesi saja. Misalnya yakni Katolik itu hanya merayakan tanggal 24, 25-nya saja. Selebihnya itu adalah ucapan syukurnya saja. Tapi kalau Protestan mulai dari tanggal 1 itu sudah melakukanlah perayaan-perayaan, puji-pujian. Tapi kalau Katolik dia titik poinnya hanya tanggal 24, 25 gitu. Kita akan lanjut soal polemik yang terjadi di dalam negeri kita, yang setiap tahun pasti selalu ada topik pembicaraan ini, yaitu pelarangan pengucapan hari Natal. Apa sih pendapat Pak Irwan mengenai pelarangan ucapan Natal yang dikumandangkan oleh beberapa oknum yang ada di Indonesia? Itu fakta yang tiap tahun terjadi gitu. Benar, Pak. Setiap momen Natal akan ada sekelompok orang yang
menggaungkan supaya dilarang mengucapkan Natal terhadap umat Kristen karena itu bertentangan dengan akidah kita, Haram. bertentangan dengan haram gitu kan. Bagi pengertian mereka ya sah-sah saja, itu ya silahkan. Tapi sebenarnya apa salahnya mengucapkan selamat Natal kan gitu. Itu juga dalam berita kemarin nanti bisa dicari, PGI sudah menyampaikan bahwa ya kita nggak usah terprovokasi dengan hal-hal tersebut. Apakah ketika mereka melarang sukacita Natal yang kita rasakan itu hilang? Kan nggak juga gitu. Ini sesuatu hal yang sangat miris. Mengapa? Kita di negara Indonesia ini harusnya kan kita toleran ya terhadap yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalaupun itu kita ucapkan sebagai ucapan Natal, anggaplah itu adalah ucapan kita sebagai sesama warga manusia. Jangan juga ditarik itu pada pengertian iman kita sendiri gitu. Harus diubah paradigma seperti itu oleh Elias. Tapi benar sih yang Bapak bilang. Jadikanlah momen Natal ini sebagai momen saling menguntungkan sebenarnya. Kita yang umat Kristen itu bisa merayakan Natal dengan tenang. Begitu juga dengan umat yang non-Kristen itu bisa menikmati promo Natal yang ada di swalayan, Pak. Bener Ya. kan? Iya bener. Gitu juga waktu Ya, Ramadan. lah, saling menguntungkan. Saling Betul menguntungkan. Gitu juga dengan bulan-bulan Ramadan. Kita juga yang non-Islam juga nikmati promo bulan Ramadan di swalayan-swalayan. Itu tadi maksudnya sebagai dalam publik atau dalam dunia sosialnya ya perayaan-perayaan seperti itu kan dimanfaatkan sebagai momen untuk memarketingkan sebuah produk dalam pasar kan gitu. Tapi kan bersamaan dengan itu juga kalau kita paham posisi kita sebagai orang yang beragama, kalaupun berbeda-beda, ya nggak usah ditarik gitu loh kalau untuk menjadi sebuah konflik. Iya benar-benar. Ya saling menguntungkan aja, easy going aja dengan perbedaan itu. Ya, perbedaan itu kan nggak harus dikumpulkan gitu. Benar. Jadi kalau misalnya topik kita soal Natal, itu pasti identik juga dengan salah satu fenomena kelam Indonesia yang terjadi berturut-turut tahun 2000-an, yaitu pemboman gereja. Dalam selalu mendekati Natal seperti ini, sebenarnya nggak hanya sekedar Natal sih. Dalam perayaan-perayaan agama Kristen khususnya ya, dalam lokasi-lokasi peribadatan. Dan itu memang sudah pernah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Yang paling fenomenal misalnya saya menarik dengan peristiwa pada tahun 2000. Kalau misalnya kita tarik ke belakang pada tahun 2000 itu pernah terjadi pemboman di beberapa wilayah di Indonesia secara serentak dan itu menjadi sesuatu hal yang sangat kelam lah bagi toleransi kita sebagai bangsa yang katanya majemuk gitu. Ya kalau kita selidiki tahun 2000 itu pada tanggal 24 Desember itu terjadi beberapa ledakan seperti di Medan, lalu kemudian di Padang, di Pematang Siantar, lalu kemudian di Pekanbaru, Jakarta, Bekasi sampai ke beberapa wilayah di timur. Itu bisa terjadi pemboman secara serentak dan itu merupakan sesuatu hal yang miris ya, karena kenapa? Ya perayaan dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen, kita itu mendapat ancaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang katanya ingin menegakkan syariat Islam dan lain sebagainya. Sementara beberapa kali saya diskusi dengan teman saya yang berbeda iman dengan saya, jihad yang seperti itu sebenarnya tidak ada. Ada juga hal yang menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Apa itu? Dengan adanya Banser. Apa Banser? Coba. Banser itu kan barisan Ansor, serbagunanya Nahdlatul Ulama, itu menjadi garda terdepan dalam rangka mengamankan Natal-Natal. Walaupun dalam peristiwa itu ada orang-orang Banser yang menjadi korban juga gitu. Banser atau sering disebut sebagai barisan Ansor Serbaguna yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama itu menjadi garda terdepan dalam rangka mengamankan perayaan-perayaan Natal. Walaupun pada peristiwa itu ada korbannya, namanya Rianto. Rianto itu adalah anggota daripada Banser yang pada saat itu sedang bertugas dalam penjagaan gereja karena di dalam gereja itu ada perayaan Natal. Tapi pada saat perayaan Natal itu yang saya bilang tadi terjadi pemboman secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, walaupun kita merasa hari ini kita minoritas, sebenarnya nggak ada minoritas mayoritas ya di negara kesatuan Republik Indonesia. Pikiran kita aja sebenarnya itu. Ada sebenarnya sekelompok organisasi Islam yang tetap care memperhatikan kita sebagai saudara di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu?
saudara-saudara kita Banser, Ansor, Nahdlatul Ulama itu saudara-saudara yang hebat itu. Oke. Tetaplah dengan perayaan Natal ini kita tetap optimis walaupun kita mungkin dalam keadaan tertekanan ekonomi, tertekanan sosial, mungkin juga banyak orang yang meninggalkan kita gitu. Dalam era dengan adanya perayaan Natal ini, semangatlah dalam mencapai apa yang ingin kita capai. Harus semakin baiklah sebagai warga negara agar apa? Agar negara yang kita cintai ini dengan semangatnya kita bisa berkembang baik dan bisa menjadi setara dengan negara-negara lain di dunia. Pasnya itu apa gue bilang? Oke, terima kasih Pak Irwan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kita dalam mewujudkan video ini. Semoga orang-orang yang menontonnya dapat teredukasi dan menambah wawasan dan pengetahuan. Iya, betul. Menarik. Semoga kita semua bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan kedamaian dan toleransi. Oke. Saya Ilyas Jeziga. Saya Ron Maranatha Siregar. Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan juga sih, main organ di gereja malam Natal. Iya, saya juga ada pelayanan mengantarkan persembahan ke gereja. Mantap. Oke, Pak. Oke ya, shalom. Shalom.